Oke, halo guys. Ketemu lagi sama gue Alvano di channel gue ini. Welcome to my channel. Ini gue lagi baru sampai ini di tempat klinik ya, klinik namanya Mitra Gria Sehat, Holistic Health Center gitu ya. Jadi gue di sini rutin sebulan 2 kali untuk check up kesehatan dan juga ada terapi herbal. Nah, terapi herbal dan terapi bekam dan acupressure gitu. Itu baik sekali buat kesehatan mental, terutama untuk ketenangan, untuk kecemasan, untuk panic attack, dan untuk segala macam yang berhubungan dengan dopamin dan juga endorfin gitu. Oke guys, nanti aku kasih tahu. Jadi gini, nanti aku kasih tahu lagi apa khasiat dari terapi ini gitu, untuk bagi orang yang punya mental illness ya. Oke, kita langsung masuk aja ke kliniknya. Ya, wow. Oke, ini guys kliniknya. Ini adalah Mitra Gria Sehat, klinik health center untuk holistik ya. Oke. Oke guys, sekarang saya mau kamar konsultannya dulu nih. Saya bertemu dengan Sensei Hanif nih di Mitra Gria Sehat. Assalamualaikum. Salam. Ini dia Mas Hanif. Oke, mantap. Rencananya mau berobat nih. Mau apa namanya? Istilahnya pengobatan herbal ya, kalau di sini ya. Iya, Gitu. komplementer. Komplementer. Oh, gitu. Tapi memang kalau pengobatan komplementer yang ada sekarang itu adalah kita mensinergikan antara keluhan-keluhan di tubuh kita, dan itu juga nanti berpengaruh kepada pola hidup kita, terus juga berpengaruh kepada psikis kita, dan juga berpengaruh kepada pola makan dan minum kita. Semuanya kita perhatikan gitu, dan juga itu menjadi cikal bakal pengobatan yang sangat fundament sebenarnya untuk kita gitu. Jadi nggak hanya kita melihat dari penyakit fisik aja gitu ya, kita juga melihat dari sisi psikisnya dia, dan juga melihat dari pola hidupnya gitu. Jadi semuanya kita perhatikan gitu. Mungkin itu. Kalau jenisnya banyak sekali ya. Jadi pada prinsipnya manusia itu butuh sentuhan, gitu ya. Iya. Manusia itu semuanya butuh sentuhan, baik yang sehat atau yang sakit, dia harus disentuh. Gitu. Pertama adalah bisa kita menggunakan sentuhan melalui pijatan ya. Orang itu dipijat, bikin rileks gitu ya, jadi saraf-sarafnya mengendur, terus juga badannya lebih fresh, lebih bugar, aliran darahnya lebih bagus, otomatis ke organ-organ tubuhnya juga akan lebih bagus. Nah, terus juga ada juga bisa pakai akupuntur gitu, sama yang tujuannya adalah menormalkan tubuh tersebut. Kalau ada yang kelebihan dinormalkan, ada yang kekurangan dinormalkan. Jadi semuanya adalah prinsip keseimbangan gitu. Dan juga pengobatan-pengobatan lain. Dan yang paling utama di pengobatan kita adalah bekam. Jadi bekam yang kita utamakan sebenarnya. Yang pertama dia ada sentuhan, yang keduanya dia menyeimbangkan, yang ketiganya dia mengeluarkan racun-racun di tubuh kita gitu ya, melalui darah gitu ya. Jadi darah-darah kotor yang ada di tubuh kita itu dikeluarkan. Insya Allah nanti akan terjadi keseimbangan di tubuh kita yang paling bagus dan permanen insya Allah. Terkait kepada keseimbangan tubuh sebenarnya. Kalau misalnya ada
bagian tubuh kita yang tidak seimbang, dia akan memberikan dampak, baik itu dampak yang baik atau dampak yang kurang baik. Ini juga perlu kita perhatikan gitu ya. Nah, baik secara psikis, misalnya orang itu mempunyai gangguan di psikis gitu. Jadi kita lihat dulu ya. Yang pertama adalah perjalanan dari hidupnya. Jadi kita tarik dulu ke belakang gitu. Setelah itu kita cek kira-kira apa yang harus kita perbaiki gitu di tubuhnya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah yang paling utama nih. Yang paling utama adalah orang-orang sekeliling ya, terutama keluarga inti yang akan mendukung pengobatannya. Karena kenapa? Yang pertama tadi, orang itu butuh sentuhan ya, orang itu butuh sentuhan, orang itu butuh diusap ya, dirangkul gitu, bahkan dipeluk, itu akan membuat dia merasa nyaman gitu ya. Nah, penyakit-penyakit psikis yang perlu diperbaiki ya, itu sangat berpengaruh kepada keseimbangan tubuh tadi. Nah, selanjutnya adalah kita lihat organ-organ fisik yang perlu diperbaiki tersebut gitu ya, lalu disentuh, diseimbangkan, dan juga diberikan nutrisi yang cukup. Insya Allah akan terjadi progres yang sangat positif di situ gitu. Nah, ini juga ada beberapa testimoni dari beberapa pasien kondisi psikis tertentu yang harus diperbaiki gitu ya. Nah, alhamdulillah terjadi perbaikan dan alhamdulillah dia sembuh gitu. Iya. Jadi pentingnya kita mensinergikan antara pengobatan medis dan pengobatan komplementer, bahwa pengobatan komplementer ini sifatnya alami. Tubuh kita ini sangat merespon positif sesuatu yang alami. Jadi sangat cepat keseimbangan tubuh itu didapat kalau misalnya dia mendapat sesuatu yang sama unsurnya adalah unsur alami di tubuhnya. Tapi jangan lupa bahwa dalam kondisi tertentu kita juga harus nerima itu pengobatan medis gitu. Jadi antara pengobatan medis dan pengobatan komplementer dia harus disinergikan. Nggak bisa kita milih salah satu aja. Misalnya medis aja atau komplementer aja, itu nggak bisa gitu. Dalam kondisi tertentu gitu dia harus berjalan seiringan. Jadi saling mengisi, saling melengkapi, dan juga insya Allah nanti progresnya akan lebih bagus. Dan jangan lupa ini akan lebih terukur progresnya gitu. Nah, kalau secara tradisional atau komplementer, terus terang itu tidak bisa diukur sejauh mana progresnya udah sampai tahap apa, itu nggak bisa gitu. Nah, ini butuh seorang dokter, psikolog atau psikiatri itu untuk mengukur ini sudah sampai ke level apa gitu. Dan ini harus benar-benar disinergikan. Nah, terus juga efek dari obat-obatan kimia yang masuk, ini orang kan agak khawatir nih gitu ya. Ini obat psikotik atau misalnya obat yang sangat keras, ini terlalu banyak masuk ke dalam tubuh gitu, dia berdampak nggak? Berdampak kemana? Nanti hasilnya gimana? Ini sangat diperhatikan oleh kita. Makanya sesuatu yang bisa berdampak walaupun jangka panjang ya ke tubuh kita, itu dinetralkan dengan pengobatan komplementer gitu ya. Dengan apa? Tadi itu dengan bekam. Salah satunya dengan bekam ya, mengeluarkan toksit di tubuh kita, racun di tubuh kita, itu hasil dari metabolisme tubuh terhadap obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh. Sehingga apa? Darah menjadi lancar
ya. Terus yang keduanya, organ-organ tubuh kita menjadi lebih ringan. Ujungnya apa? Ujungnya adalah apa yang akan kita tuju di dalam tubuh kita. Misalnya otak. Ya, otak itu terdiri dari beberapa bagian. Nah, coba kalau misalnya orang secara psikis ada yang harus diperbaiki, biasanya ada bagian otak tertentu dia lebih dominan. Misalnya batang otak, gitu. Ini pusatnya emosi, ya. Batang otak ini adalah otak kalau di dalam ilmu psikologi adalah otak reptil. Apakah dia lebih dominan daripada sistem limbik, gitu, ya. Sistem limbik ini adalah otaknya manusia, gitu. Nah, antara batang otak dan sistem limbik dia harus lentur, gitu. Bagaimana caranya? Ya, bisa melalui obat-obatan yang dikasih oleh dokter atau psikiatri, atau misalnya melalui terapi komplementer, atau misalnya dikasih obat-obatan yang alami. Nah, ini bisa menyeimbangkan antara bagian-bagian otak tersebut, gitu. Amin. Terima kasih Mas Hanif. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk sana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Oke guys, jadi sebelum bekam diurut dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sakit bilang ya. Ya, ya. Ini sebelah kanan. Nah, emang agak kolesterol, cuman dia terlalu. Iya, kolesterol sih. Oh, harus dibuka nih. Nggak kayak dulu tuh. Dikit Begini. ya. Ya, sebentar. Ya, alhamdulillah Oke, udah udah selesai. selesai. Mudah-mudahan badannya enakan, Amin. mudah-mudahan sehat selalu. Amin, amin. Kalau kurang enak maaf ya. Ya, ya, insyaallah. Oke, sekarang sudah siap, kita ke bawah. Oke. Menunjukkan waktu jam 4.